Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi SPOG. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengetahui kondisi janin di dalam rahim yang bisa dilakukan ibu-ibu secara mudah, bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Paling nggak ini menjadi pemeriksaan awal bagi ibu untuk mengetahui kondisi janinnya sebelum pergi ke dokter atau ke bidan atau ke rumah sakit. Jadi pemeriksaan yang bisa dikerjakan dengan mudah ini adalah dengan menghitung gerakan janin di dalam rahim. Mengapa memantau gerakan janin itu penting? Karena gerak janin itu menunjukkan kondisi janin dalam rahim yang baik ya. Jadi kalau semakin sering, semakin aktif gerakannya, maka kondisi janin dalam rahim itu menunjukkan kondisi yang baik. Tapi kalau sebaliknya, jika terjadi penurunan gerakan atau dia malah tidak bergerak sama sekali dalam waktu yang lama, itu menunjukkan adanya suatu gangguan atau problem di dalam rahim. Nah, biasanya gerakan janin ini bervariasi, dirasakan mulai sekitar usia 18 sampai 22 minggu. Jadi ketika hamil pertama biasanya dirasakan antara 20 sampai 22 minggu. Tapi kalau sudah kehamilan kedua dan ketiga dan seterusnya itu bisa lebih awal, mulai 18 minggu sudah dirasakan gerakan janin. Nah, jumlah gerakan bayi yang normal itu kira-kira pada aterem ya atau pada trimester 3 sekitar 31 per jam atau antara 16 sampai 45 kalau di rentangnya. Jadi ini cukup banyak sebenarnya pada trimester 3. Nah, saat tidur memang bisa tidak ada gerakan janin. Jadi pada janin pun sudah ada siklus tidur di dalam rahim. Ini biasanya terjadi antara 20 sampai 40 menit dan tidak melebihi 90 menit. Artinya bisa ada bayi tidak bergerak sama sekali jika dia sedang tidur. Bisa kita lihat di sini gambarannya gerakan janin itu seperti awal-awal bisa seperti fluttering wings ya, jadi kayak seperti ada kupu-kupu di dalam gerakan kupu-kupu. Kemudian dia bisa juga menendang, kemudian dia juga bisa seperti hiccup ya atau cekukan ya. Kemudian kalau pada usia yang lebih tua lagi 29 minggu dia seperti bisa membalas, kalau dipegang dia bisa seperti memukul ya. Kemudian dia juga bisa jab ya, memukul pada usia-usia sekitar 36 minggu. Nah, ini yang paling penting bagaimana cara menghitungnya. Berarti untuk menghitung ini disarankan ibu pada posisi tidur ya, terutama kalau bisa miring ke kiri, itu yang posisi lebih baik karena pada kondisi berdiri atau duduk biasanya lebih sulit untuk merasakan gerakan janin. Kemudian memang harus kondisi yang tenang, konsentrasi, jadi benar-benar ingin merasakan dan menghitung gerakan janin tersebut, jadi sehingga gerakan sedikit saja bisa terdeteksi ya oleh ibu. Kemudian bisa dilakukan hitungan gerakan dalam waktu 1 jam dulu atau bisa langsung dalam waktu 2 jam. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar atau fetal kick count chart ya, jadi untuk mencatat. Jadi ini bisa bikin sendiri di rumah, mudah, jadi dicatat, tapi tidak perlu terus-terusan. Sebenarnya dalam 1 hari itu tidak perlu setiap saat dicatat, tapi mungkin sesekali ya, pagi dan malam misalnya diperhatikan gerakan janinnya. Lebih sering memang lebih bagus. Kapan disebut gerakan janin normal? Ini ada beberapa cara untuk menghitung. Yang pertama cara subjektif, yaitu dengan perasaan ya. Jadi ibu merasakan pola gerakan janin seperti apa biasanya. Dan ini hanya dengan mengandalkan perasaan, kira-kira saya merasa kok gerakan, jadi perasaan gerakannya kok berkurang pada hari ini. Nah, itu bisa juga, tapi ini sifatnya subjektif, tidak terukur ya. Nah, jadi hanya mengandalkan perasaan ibu saja. Yang kedua, diperhatikan dalam waktu 1 jam minimal ada 4 kali gerakan, maka ini sudah bisa dikatakan normal. Tapi kalau dalam 1 jam tidak ada 4 kali gerakan, coba diperpanjang lagi. Dalam 2 jam itu minimal harus ada 10 kali gerakan. Nah, ini dalam 12 jam, artinya adalah misalnya pagi ini jam 7 pagi dihitung belum sampai 10 kali, coba dihitung lagi pada jam 9 sampai jam 11 dihitung lagi. Kalau masih tetap belum, dihitung lagi pada jam 12 jadi sampai jam 2 misalnya. Nanti kira-kira dalam 2 jam itu mencapai enggak minimal 10 kali. Jika memang dirasakan dalam 12 jam itu tiap 2 jam tidak ada 10 kali, maka ini bisa menunjukkan gerakan janin yang berkurang, dan ini harus segera ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, ini tadi saya katakan jika gerakan janin kurang
dari standarnya atau normal, maka harus segera kontak dokter, segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesejahteraan janin yang lebih lengkap ya. Biasanya dilakukan dengan USG dan pemeriksaan rekam jantung janin supaya bisa dipantau kondisi janinnya yang sebenarnya. Nah, mengapa berkurangnya gerak janin itu penting? Karena dari berbagai penelitian dikatakan berkurangnya gerak janin itu dihubungkan dengan angka kematian atau juga komplikasi pada janin. Di sini kita bisa lihat komplikasi apa saja sih yang berkaitan dengan berkurangnya gerak janin, misalnya pertumbuhan janin yang terganggu, bayinya kecil ya, ada gangguan pada plasentanya, ada oligohydramnion atau ketubannya yang sedikit atau berkurang, ada ancaman persalinan prematur, ada gangguan transfusi fetal maternal, ada infeksi di dalam rahim ya. Dan juga ini kita bisa lihat keluaran yang dihubungkan dengan berkurangnya gerak janin, bisa terjadi kelainan preterm, ada kerusakan pada otak janin pada perinatal, kemudian gangguan perkembangan sarafnya, bayinya kecil ya, skor Apgarnya kurang baik, operasi sesar dan lain sebagainya. Ini termasuk juga kematian janin dan kematian bayi baru lahir. Jadi berkurangnya gerakan janin itu berhubungan dengan angka kematian janin ya dan komplikasi lainnya. Ini beberapa hal yang bisa mempengaruhi persepsi gerakan janin. Jadi pada kondisi-kondisi ini mungkin dirasakan ibu akan lebih sulit untuk merasakan gerakan janin atau mungkin merasa lebih sedikit gerakannya ya. Contohnya masih usia kehamilan masih muda, tentu saja tidak lebih sulit dirasakan dibandingkan usia kehamilan yang sudah tua ya atau bayinya sudah besar. Jumlah air ketuban berkurang ya. Janin tidur tadi bisa tidak terasa gerakan janin. Atau ibu yang obesitas ya, yang kegemukan, lemak di dalam perutnya itu sangat tebal sehingga akan sulit juga merasakan gerakan janin. Ada plasenta di depan ya. Ibu merokok kehamilan pertama ya, atau ibu yang sibuk ya. Jadi kalau ibunya terlalu sibuk aktif bekerja itu malah juga dikatakan sering sulit merasakan atau lebih tidak bisa merasakan gerakan janin. Nah, jadi simpel saja pesan apa yang bisa dibawa pulang dari presentasi singkat saya ini, bahwa gerakan janin itu tidak berkurang pada trimester 3 ya. Jadi banyak yang bilang bahwa gerakan janin akan berkurang. Ini ternyata tidak, justru pada trimester 3 itu akan lebih aktif gerakannya. Nah, jadi menghitung gerakan janin adalah cara memantau kesejahteraan janin di dalam rahim secara mandiri dan mudah. Jadi dengan ibu melakukan ini terutama pada trimester 2 dan trimester 3 itu bisa memantau gerakan janin. Jika sewaktu-waktu ada penurunan gerakan janin, maka bisa segera ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan secara cepat. Demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.